Halo Sobat Trader, selamat datang pada Market Highlight di minggu keempat pada bulan Mei, di mana saya akan membagikan hal-hal penting yang dapat Sobat Trader jadikan sebagai referensi sebelum trading untuk minggu ini. Pada bagian pertama, berita penting apa saja yang Sobat Trader perlu ketahui untuk minggu ini. Yang pertama ada German and French Manufacturing PMI dari Euro. Yang kedua ada Official Cash Rate dari NZD. Yang ketiga ada CPI Year per Year dari GBP Pound Sterling. Nah, yang keempat ada FOMC Meeting Minutes dari USD. Kita masuk pada bagian kedua mengenai market-market pilihan yang dapat Sobat Trader jadikan sebagai referensi untuk mengambil posisi di minggu ini. Pilihan pertama yaitu US Oil. Pekan kemarin, harga minyak sempat stabil dengan kenaikan 2%, namun tertahan di level 74,00, merupakan area resisten kuat. Harga minyak telah melemah dengan penurunan 3 hari berturut-turut hingga hari ini. Bahkan memasuki sesi Asia Senin di pekan ini, harga minyak tergelincir dipicu kehati-hatian seputar pembicaraan plafon utang AS dan kekhawatiran tentang pemulihan permintaan di Cina. Di sisi lain, berita harga minyak mendapatkan fundamental yang positif, yaitu pasokan lebih rendah dari Kanada dan produsen OPEC Plus. Dimulainya kembali negosiasi plafon utang AS pada hari Senin akan tetap menjadi pendorong utama minyak mentah dan sentimen resiko minggu ini. Investor juga khawatir bahwa pemulihan Cina goyah setelah laporan data ekonomi yang lemah dalam 2 minggu terakhir. Berikut outlook US Oil beserta area support dan resistennya. Pilihan market kedua adalah market SAU USD. Harga emas pada pekan kemarin turun 1,6% dan ditutup di harga 1977,50. Dipicu plafon utang AS, namun memasuki pekan keempat di sesi Asia, ada sedikit kenaikan sebesar 0,03% di 1978,55. Ketidakpastian kenaikan plafon utang AS meningkat membuat harga emas tertekan. Diketahui Presiden AS Joe Biden perlu meminta hak amandemen ke-14 untuk menyelamatkan ekonomi dari gagal bayar. Di sisi lain, Powell dari Fed mengatakan pada hari Jumat bahwa krisis perbankan baru-baru ini yang menyebabkan standar kredit yang lebih ketat telah mengurangi tekanan untuk menaikkan suku bunga. Berikut outlook SAU-USD beserta area support dan resistennya. Pilihan market ketiga adalah market Tech 100. Nasdaq ditutup lebih tinggi pada pekan terakhir dengan kenaikan 3,5%, namun pada perdagangan terakhir hari Jumat, Wall Street ditutup lebih rendah. Bahkan, ketiga indeks utama Dow turun 0,33%, S&P 500 turun 0,14%, dan Nasdaq turun 0,24%. Dipicu keuntungan awal menghilang setelah negosiasi plafon utang AS. Di Washington sendiri dihentikan. Optimisme bahwa kesepakatan dapat dicapai dalam beberapa hari mendatang untuk menghindari default karena meningkatnya kepercayaan kesepakatan untuk menaikkan batas utang 31,4 triliun dolar dapat mencapai dalam beberapa hari mendatang. Tech 100 naik kembali pada awal pekan keempat ini. Di akhir sesi Asia dengan kenaikan 0,34% menjadi 13866,0. Hal ini dipicu kemajuan awal pada hari Jumat dibalik pada laporan jeda dalam pembicaraan sementara Ketua Federal Reserve Jerome Powell berbicara di panel kebijakan moneter. Berikut outlook Tech 100 beserta area support dan resistennya. Pilihan market terakhir adalah market USD JPY. Pasangan mata uang ini pekan kemarin ditutup lebih tinggi dengan kenaikan 1,6%. Ditutup pada harga 137,915. Diketahui BOJ dengan kebijakan ultra longgarnya untuk menekan inflasi, hal ini bertujuan untuk menstabilkan pasar. Namun, pada inflasi Jepang kemungkinan melambat kembali di bawah 2% di tengah tahun fiskal saat ini. Di tengah plafon utang AS dan jelang CPI BOJ, pasangan mata uang USD JPY masih di bawah level 13800. Berikut outlook USD JPY beserta area support dan resistennya. Bagian terakhir di market highlight minggu ini adalah mengenai kalender ekonomi apa saja yang Sobat Trader perlu perhatikan di minggu ini. Hari Selasa 23 Mei pada jam 12 siang ada Jepang Yen dengan BOJ Core CPI Year per Year. Lalu di jam
2:15, ada French Flash Manufacturing PMI dari Euro, dilanjutkan lagi dengan German Flash Manufacturing PMI di jam setengah 3 sorenya. Pada hari Rabu 24 Mei, GBP di jam 1 siang ada CPI year per year, lalu di malam harinya dilanjutkan lagi dengan Bank of England Governor Bailey Speaks kembali di jam 8 malam. Hari Kamis 25 Mei, di jam 1 pagi ada FOMC meeting minutes dari US dollar, lalu di jam setengah 9 pagi ada prelim GDP dan unemployment rate dan unemployment claims di jam setengah 9 pagi. Hari Jumat 26 Mei, USD kembali dengan beritanya di jam setengah 8 malam ada Core PCI Price Index month per month. Sekian market highlight minggu ini, semoga informasi tersebut dapat membantu sobat trader untuk meraih cuan lebih baik lagi. Terima kasih.